tidak dapat hadir pada acara pagi hari ini guna untuk mensosialisasikan Pak Ibu ya, ataupun menjelaskan sedikit perihal teknis, ataupun kalau kita bisa tanya jawab, kita tanya jawab di forum ini perihal pelaporan konsolidasi ya PBDes 2023 yang mana semester 2 di sini datanya em, sudah akan diambil ataupun digunakan oleh stakeholder lain gitu ya. Jadi kita coba untuk percepat pelaporannya. Bagi Bapak Ibu yang terkendala, mungkin bisa menyimak ataupun mengikuti sesi tanya jawab nanti gitu ya. Baik, sekilas Pak Ibu di aplikasi konsolidasi yang baru ini kita memang melakukan mekanisme validasi begitu ya. Jadi data apabila tidak valid kita tidak akan menerima laporannya. Jadi berbeda dengan aplikasi konsolidasi yang lama yang mana di sana ekspor impor, tapi ketika kita cek ada yang belum masuk data pembiayaannya gitu ya, ada yang belum masuk data pendapatannya lengkap begitu. Jadi di aplikasi konsolidasi yang baru ini kita akan coba untuk ini ya, istilahnya memastikan bahwa data yang masuk itu lengkap. Baik, Bapak Ibu, jadi sekarang di sini saya dapat database satu ya untuk simulasi. Kemarin sebenarnya ada beberapa yang terkendala, cuman database yang diberikan masih belum bisa terrestore, jadi tidak bisa saya untuk coba atau simulasi di hari ini. Di sini saya ada dari Temanggung ya, yang sudah menyimpan database. Oh ya, mohon izin, nanti link absen akan diberikan ya. Kalau boleh, ada Mas Eza atau Mas Agus di sini. Ada Mas Eza ya. Ya, saya akan coba terangkan Mbak Ibu perihal aplikasi konsolidasi yang baru ini jelas baik user kabupaten atau user kabupaten dia berbeda dengan user provinsi ya. Jadi user kabupaten ketika dibuka pilihan melapor ini dia akan muncul data-data yang sudah masuk gitu ya. Kalau semua sudah warna hijau berarti sudah komplit semua dilaporkan gitu. Nah, user provinsi di sini juga bisa melihat kabupaten-kabupaten mana yang belum melapor gitu ya. Dan di sini sudah kita lihat ada beberapa kabupaten yang sudah melapor dan mencoba dan valid datanya masuk begitu ya. Sama dengan apa yang ada di Siskudes gitu. Ini yang memang kami harapkan. Jadi datanya ketika dibagikan ke stakeholder lain memang mewakili Siskudes yang di kabupaten kota begitu. Baik, nanti absen ditunggu Pak Ibu ya. Nanti ada linknya. Jadi biar tidak dicat ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, di sini ada laporan-laporan gitu ya. Jadi ada laporan realisasi, ada laporan khusus gitu ya. Ada dashboard juga. Jadi kami coba perbaiki laporan-laporannya dan ini bisa diunduh Excel ya apabila mau diolah. Oke, kita coba lihat simulasi. Sekarang di sini saya sudah diberikan user Temanggung ya. Berarti kan Pak Ibu sudah dapat semua user kabupatennya ya. Sekarang saya coba login menggunakan user dari Temanggung di sini. Ya, setiap login tuh memilih tahun Pak Ibu. Jadi kita tahunnya tidak gitu ya. Tidak memilih di dalam web. Jadi sebelum login tuh kita sudah harus memilih. Misalkan saya pilih 2023. Nah, di sini kelihatan ya, berarti ketika saya pilih, apakah saya sudah melapor di semester 2, detail transfer semester 2 tidak ditemukan. Berarti saya belum melapor, gitu. Kalau saya sebagai Pemda Temanggung, ataupun Bapak Ibu juga ya, kalau sedang login. Nah, ini link download aplikasi itu ada di sebelah kanan ya. Download aplikasi tools exporter versi sekarang sudah 10 ya. Jadi silakan di-download aja. Nah, ini nama aplikasinya Update App ini. Saya coba pindahkan ke data D ya. Ya, seperti itu. Saya ekstrak. Usahakan ekstraknya pilih yang ekstrak to ya. Jadi supaya dia jadi folder. Nah, jadi tidak berceceran isiannya. Saya kasih nama tools exporter konsolidasi baru. Ya, seperti itu ya.
Ini kalau saya buka, di sini ada tool exporter ya. Jadi em, pertama Pak Ibu kita buka dulu dari Syskudes-nya ya. Saya sudah ada Syskudes 206 di sini, 206A ya, yang untuk tahun 2023, 206A. Oke, ini koneknya masih ke Malang. Nggak, saya hapus dulu konfliknya. Nah, ini kan sama ya. Dia meminta koneksi ke SQL servernya. Berarti kita koneksikan dia ke SQL server. Ini biasanya kan kalau servernya online kan dia sudah langsung ya, SQL servernya ya, langsung connect. Sini saya punya database Temanggung 23. Oke, saya buka aplikasinya. Ya, ini saya login sekarang sebagai Pemda Temanggung, ya. Jadi Pak Ibu juga bisa coba login ke Siskudes 206-nya. Nah, ini dengan syarat ini kita sudah laksanakan yang kemarin itu ya. Jadi pakai aplikasi 206 yang terbaru, dan kalau bisa ini kan ada kemarin kami bagikan file RPT ini ya. Jadi RPT rekap desa ini kita jalankan gitu ya. Baru kita coba cetak laporannya. Kalau nggak salah dari Temanggung di sini sudah dia. Oke, kecepatan Pak. Baik. Ya, ini ya sudah download tadi kan. Sudah diekstrak juga aplikasinya ya. Yang update app ini menjadi tool exporter ya. Ini ada aplikasi tool exporter, ada Syskudes yang kita buka. Nah, di Syskudes ini kita buka laporannya itu yang laporan kompilasi ya, begitu ya. Laporan kompilasi, kita pilih yang ringkasan. Kita pilih sudah pasti anggaran perubahan kan ya, 2023 semester 2 ya. Jadi bukan anggaran awal. Jenis posting. Nah, inilah kita pakai yang kode 9. Kalau kode 9-nya belum muncul, berarti Pak Ibu belum memakai aplikasi 206 yang terbaru, yang untuk pelaporan ya. Jadi tolong dipastikan ketika mencetak laporan ini, yang pertama itu sudah bisa cetak kode 9 ya, maksimal kode posting setiap desa. Apa bedanya gitu ya? Kalau Pak Ibu cetak kode 5, dia hanya akan mengambil desa-desa yang memposting sampai kode 5. Kalau Pak Ibu mengambil kode 4, berarti desa yang memposting hanya kode 4. Nanti datanya kalau dia sudah diperbaharui di postingan 5 nggak terambil gitu. Karena Siskude sekarang kan mainannya pakai kode posting juga ya. Jadi untuk mengambil jadi kompilasi bahwa kalau ada desa yang kode postingnya 5, berarti dia mengambil data kode posting 5. Kalau ada desa yang kode postingnya 4, dia ngambil yang tertinggi gitu ya. Makanya dibantu oleh BPKP juga kami mengambil kode posting 9 sebutannya. Ya, kode posting 9. Ini kita bisa speed up atau tidak silakan ya. Kita coba cetak. Oh, ini ya. Kalau RPT rekap desa seperti ini, berarti RPT-nya coba kita jalankan. Ini sebenarnya bisa ya. Tapi kalau tadi itu coba kita jalankan dulu RPT-nya berarti. Kalau kalau notifikasinya seperti ini ya. Too many arguments. Berarti ini file yang kemarin kami kirim. Mana ya? Nah, ini ya. RPT rekap desa ini kita harus jalankan ke database ya. Saya copy ya. Jadi kalau Kominfo menjalankan di server bagaimana? Kominfo kan buka server seperti ini. Jadi dia akan mengarahkan ke database Bapak Ibu. Dia hanya tinggal klik kanan, new query, yang tadi RPT itu akan dipaste seperti ini ya. Jadi kalau beliau sudah masukkan query ini, beliau hanya tinggal execute saja. Nah, harusnya di sini comments-nya complete
successful gitu ya. Kalau sudah seperti ini, coba kita cetak laporannya menggunakan speed up-nya tadi ya. Ya, mau muncul ya. Ini karena sudah menjalankan RPT rekap desa itu gitu ya. Kan ada kami kirim di grup itu ya RPT-nya. Nah, sekarang ini laporan ini kita cetak ya, cetaknya itu menjadi PDF ya. Print. Di sini ada pasti pilihan entah pakai Nitro kalau sudah punya aplikasi Nitro PDF Creator atau menggunakan Microsoft Print to PDF. Ini harusnya ada di setiap laptop ya. Jadi kita cetak aja jadi PDF dulu. Nah, di sini saya buat di database. Di sini saya buat dia laporan kompilasi ringkasan Temanggung. Ya, kalau sudah seperti itu, saya close. Ini kita keluarkan dulu aja. Baik, tetap dibuka siswidesnya, jangan ditutup. Kita lanjut sekarang, itu baru ke aplikasi yang tadi, tool exporternya kita buka ya. Kita kan sudah cetak tuh laporan kompilasi dari siswidesnya. Sekarang baru kita coba untuk ngetes apakah itu datanya valid atau tidak gitu ya. Kita buka tool exporternya. Bapak Ibu pertama kali login ke web tadi pasti diminta untuk ganti password ya. Di sini Temanggung dia sudah ganti password, jadi saya nggak ganti password lagi. Nah ini kita coba login tools exporter ya. Kita buka, dia akan meminta URL API ya gitu ya. URL API ini diisi apa? Nah ini cukup di copy aja sebenarnya link apa? Link konsolidasinya ya. Sebenarnya kan ini URL API kan kita bisa isi IP ya, cuman sudah dipermudah hanya dengan menggunakan link web sudah bisa ya. Copy, kita pastekan di sini ya, tes koneksi. Ya, berhasil. Kita simpan, yes. Maka tool exporter akan minta kita login. Loginnya pakai user apa? Pakai user yang sama dipakai untuk login web ya. Ya, seperti ini. Websitenya apa? Ya, perihal user itu sudah ada di grup wilayah ya, user-usernya Pak Ibu. Nah, ini sekarang kita akan diminta untuk koneksi database. Ini lihatnya di mana nih? Yang paling atas gitu ya, setting database. Ini sebenarnya Bapak Ibu cukup lihat di Syskudes, file koneksi data. Samakan saja isiannya, koneksi data di Syskudes ini dengan yang tools konsolidasi ya. Jadi apa yang ditulis di server, kita copy, masukkan di server. Apa yang terisi di database, kita copy, kita isikan di database. Lalu di apa di punya saya ini kan saya pakai Windows ya. Jadi tools konsolidasi saya pakai Windows juga. Kalau di Bapak Ibu pakainya SQL Server, ada nama login yaitu ditulis di username. Ada passwordnya bintang bintang bintang. Itu ditanya dulu ke pengelola server. Apa password bintang-bintangnya itu baru diketik ulang di sini. Karena tidak bisa di copy paste itu ya. Ya, jadi nggak bisa bakalan. Nah, ini saya coba koneksikan Windows, saya koneksi. Ya, koneksi database berhasil. Koneksi database berhasil. Selanjutnya kita memilih filter data. Data ini mau kita laporkan yang tahun berapa, apakah dia anggaran perubahan atau tidak, gitu ya. Kalau saya centang anggaran perubahan jelas. Periode semester 2, batas realisasi. Kita kan melapornya sampai 31 Desember ya. Nanti batas realisasi ini kalau kita melaporkan data 2024, baru ya dia terlihat bisa kita mainkan dia sampai tanggal berapa arahannya melapor gitu ya. Per tanggal 30 Mei semua. Ya udah kita lapor per tanggal 30 Mei. Nah, ini kalau semester 2 2023 kan jelas ya 31 Desember, kita klik filter. Ya,
Sudah seperti ini, maka aplikasi dari tools sudah membaca data basis kudesnya sampai dengan realisasi 31 Desember 2023. Bagaimana kalau login dengan Syskudes 205? Sebenarnya Bapak Ibu kalau login 205 pun nggak masalah, selagi desanya nggak nakal, ganti-ganti inputan RAB ya. Jadi kalau RAB-nya diganti-ganti, maka kalau Syskudes 205 dia akan memunculkan anggarannya yang diganti oleh desa, gitu. Jadi bergerak datanya. Kalau 206 dia sudah mengunci pakai posting gitu ya. Oke, lanjut. Di file verifikasi ini kita pilih ya, file verifikasi yang sudah kita cetak. Tadi kan kita sudah cetak tuh, nih laporan kompilasi ringkasan Temanggung. Ini saya sudah cetak, ini open. Sebenarnya file ini file lampiran saja. Kami harapkan sebenarnya kan yang sudah TTD Bupati atau atas nama ya, AN ya. Gimana Pak Ibu? Kan kami yakin ya waktu sudah TTD ternyata lapor tidak valid gitu ya. Jadi ya udah kita kirim yang belum TTD aja dulu gitu. Nanti kalau udah valid baru baru diproses yang dengan TTD dan capnya. Ya, lalu ini apa yang perlu diisi di angka ini gitu ya. Yang perlu diisi itu kita harus menginput ulang laporannya tadi, hasil laporannya. Nah, ini kan laporannya ya, ada jumlah pendapatan gitu, anggaran realisasi ya, anggaran realisasi. Maka itu kita copy ya, bukan copy ya, diketik ulang ya. Jadi saya di sini anggaran pendapatan saya isi 517.330.636,80. Kalau di laptop saya koma itu pakai titik ya. Nanti kita coba validasi dulu, mau nggak? 507.900.436.194 titik 00. Lanjut belanja 553.171.267.333.47. Lanjut di realisasi belanja 511.527.029.370 titik 60. Pembiayaan. Nah, ini pembiayaan yang isi di bawah ya. Jumlah pembiayaan. Jumlah pembiayaan ini ya Pak Ibu, ini adalah pembiayaan penerimaan dikurangi pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran yang lebih besar, meskipun di sini ternyata tidak dalam kurung di Siskudesnya, itu harusnya minus gitu ya. Jadi misalkan pengeluaran pembiayaan saya ada 5M, tapi penerimaan hanya 1M. Berarti di sini kan 4M munculnya. Meskipun tanpa kurung, harusnya di sini dikonsolidasi dia harusnya diisi minus. Tapi di sini kalau kita lihat kan 3.1 penerimaan dikurangi pengeluaran, ini kan dia plus memang ya. Jadi tidak minus dia. Jadi kita tulis saja tanpa minus. Ya, kalau sudah seperti ini, kita coba validasi. Mau nggak dia? Atau kita masuk pengecekan data dulu, boleh. Ya, saya jelaskan dulu pengecekan data. Bapak Ibu, apabila tidak valid ke statusnya, itu kita harus cek apa sih sebabnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa fitur yang pembantuan ya. Boleh dibagikan lagi Siskudes 206 terbaru, boleh, boleh nanti dibagikan ya. Nah, ini contohnya Pak Ibu. Anggaran belum diposting. Kalau kita lihat di Siskudesnya, ini berarti sudah dibantu sebenarnya pekerjaan Pak Ibu ya di kabupaten ya. Ini desa ada yang saya kurang tahu juga ya sebabnya ya. Beliau ini mungkin menggunakan aplikasi 205 itu hanya dibuka kunci. Beliau edit penganggarannya langsung ditutup kunci lagi tanpa diposting ulang. Jadi ketika dilihat datanya maka akan muncul seperti ini. Tugas Bapak Ibu adalah
mengecek di desa apakah data ini yang mana yang tepat, yang sudah diposting atau yang seperti ini, yang di penganggaran gitu. Jadi misal kita lihat di sini, nah ini misalkan ya, dana desa, dana desa di desa 1 2010. Gimana lihatnya di Siskudes gitu ya. Cek dana desa desa kecamatan 1 2010 pendapatan. Nah ini dana desa 758.284 menjadi 758.220 gitu kan ya di atas ya. Kita geser ke kanan. Nah ini anggaran postingnya seperti ini. Anggaran setelah postingnya seperti coba kita cetak sekarang di aplikasi 206 ya. Laporan penganggaran pendapatan Kecamatan 1 Desa 2010. Kita cetak yang posting. Nah, ini ya. Maka kalau kita cetak posting perubahan PBDes, dana desanya 758.284. Tapi kalau kita cek di aplikasinya, di inputan terbaru, ini kan draft ya, belum posting ulang ya, draft perubahan. Dana desanya dibuat oleh desa itu 758.220. Jadi mana yang benar gitu penganggarannya? Apakah yang sudah diposting atau yang beliau baru edit di penganggaran yang belum diposting ulang? Jadi itu gunanya ya. Fitur ini seperti itu gunanya untuk melihat anggaran belum diposting ini. Ya, apalagi misalkan kita mau cek bantuan keuangan Desa 02 2003 bantuan keuangannya ya, bantuan keuangan kabupaten. Di anggaran awal 112 400.000. Di anggaran posting atau posting APBDes awal juga sama. Di RAB yang dia edit 212 400, tapi yang diposting 262 400.000. Ini bagaimana kita ngeceknya? Sama juga cara ngeceknya ya. Kita cetak coba yang resmi yang sudah diposting ya. Kalau pakai aplikasi 206. Sorry, desanya masih salah ya. Tadi desa berapa? 02 2003. Mohon izin Bapak dari Temanggung ya. Ini kita sama-sama ngecek aja Pak. Bukan bukan ini ya. Tapi ini kan untuk diketahui bersama ya bagaimana tata cara mengecek. Nah ini ya. Di bantuan keuangan APBD-nya dia menulis 262 400 juta postingnya gitu ya. Tapi kalau kita cek Siskudesnya yang di draft perubahan, beliau membuatnya 212 400. Jadi yang mana yang benar gitu. Jadi itulah tugasnya atau fungsinya filter anggaran belum diposting ini ya. Jadi kami berharap sebenarnya apa yang diinput di Siskudes di penganggaran ya dan yang diposting ya sama. Jangan lagi ada di edit-edit. Nah, ini ya coba kita cek 02 berapa tadi biasanya? 02 2003 ya. Kalau kenapa Pak draftnya masih bisa seperti itu ya? Kemungkinan karena kalau draft itu dia mengambil data mentah seperti ini langsung dari apa yang diinput di desa di sini gitu ya, bantuan keuangan kabupaten. Sorry. Nah, ini 212 400 ini belum diposting ulang. Hanya dibuka kunci lalu tutup kunci. Kalau aplikasi 205 dia seperti itu. Jadi kalau nggak diposting ulang ya dia bakal membaca langsung semuanya. Dia ngambil data mentah. Tapi kalau aplikasi 206 dia harus dia membaca data yang setelah diposting. Jadi itulah gunanya kemarin 206 makanya kami nyatakan lebih valid karena apapun yang terjadi itu harus diposting ulang. Jadi nggak bisa desa sudah diposting kemarin APBD sahnya 264.
Begitu dicek lagi cetak 212 tiba-tiba. Karena itu harus diposting ulang ya. Jadi itu penggunaan fitur anggaran belum diposting. Ya, anggaran belum posting itu gunanya. Jadi silakan. Jadi sebenarnya ini tools yang membantu admin ya. Kok bisa berubah, kok bisa beda dengan yang kami posting kemarin. Jadi sebenarnya ini membantu admin gitu untuk mengetahui desa-desa mana yang belum diposting ulang ataupun ya kami sebenarnya nggak berharap ya. Mungkin desanya bisa akses user admin lalu ganti-ganti pagunya gitu ya. Oke. Lalu ada SPP tidak memiliki SPP bukti. Ini misalkan kalau ada SPP yang punya nilai, tapi ketika dicek kwitansinya dia nggak ada kwitansinya gitu. Nah, itu ya fungsinya. Lalu SPP rincian berbeda dengan SPP bukti. Kalau ada kasus seperti ini, biasanya itu SPP-nya misalnya nilainya 15 juta, rincian SPP-nya 15 juta juga, tapi di kwitansi hanya 13 gitu. Nah, ini bisa jadi karena bug, bisa jadi karena ya kami nggak tahu juga sebabnya ya. Ini harusnya nggak terjadi gitu. Karena kan apa yang dibaca di kwitansi harusnya naik sampai SPP itu sama nilainya. Lalu terakhir ada jurnal sisi debit kredit bernilai nol. Ini kadang kesalahan tipis yang dimana desa membuat jurnal itu misalkan sudah diisi di kredit nilainya 1 juta, tapi di debitnya tidak diisi nol, dibiarkan kosong. Nah, itu harusnya diperbaiki saja, diisi angka nol di sebelahnya. Jangan sampai debit kreditnya itu nol gitu ya. Apa? Tidak ada isinya. Kalau memang tidak ada nilainya diisi nol. Lalu lanjut di sini ada komparasi data versi Syskudes dan Tools. Nah, ini kalau sudah selesai semua, harusnya ini sama semua. Tapi di sini dia tidak memperhatikan anggaran. Kalau anggaran itu ya memang harus diselesaikan dulu. Istilahnya gimana ya? Yang mana yang tepat gitu. Kalau ternyata memang yang muncul di sini angkanya salah semua, ya nggak usah diperhatikan gitu. Yang benar yang sudah diposting semua Pak. Oh ya udah gitu. Jadi yang ini nggak usah diperbaiki atau apa. Yang penting komparasinya ini sudah sama, gitu ya, Pak Ibu ya. Kalau ini sudah, ini sebenarnya bisa cetak, tapi kalau kamu minta dikirim ya, kalau ternyata nggak usah, nggak apa-apa, kita tutup. Kita coba validasi. Nah, ya. Valid ya semua ya. Ya, kami berharap semua seperti ini juga gitu. Jadi data yang dimasukkan valid semua. Kalau sudah, ini tinggal diproses. Ya, mohon izin dari Temanggung, Bapak ada hadir di sini. Kalau hadir, saya coba proses ya, kita proses. Nah, ini dibiarkan saja. Kemungkinan waktunya 20 menit sampai 30 menit ya, yang proses datanya by API. Jadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Ya, Pak Ibu ya. Jadi, baik, kalau gitu sekarang, apakah ada yang mau ditanyakan, Pak Ibu? Dalam forum ini kita coba tanya jawab aja. Ya, izin Mas Rama, ini berarti kita ini ya, dari co-hostnya yang mempersilahkan ya berarti. Iya mas, yang Oke, raise hand aja mas. baik-baik. Yang Ryzen kita akan coba untuk bantu ya. Dan kalau bisa share screen juga alangkah baiknya. Nah ini kalau nggak salah tadi saya lihat dari yang pertama itu Pak Fatur ini ya. Baru nanti yang Bapak TPS 28 izin Pak. Kalau boleh di rename Pak. Nggak enak saya manggil 28 Pak. Ya, Pak Fatur nggak jadi. Baik Pak. Dari Bapak TPS 28 ini Pak izin saya unmute dulu. Halo, cek cek Pak Adi, Oh oke izin. Pak Fatur bagaimana Pak? Izin. Eh, Terima kasih Pak Adi dan rekan-rekan yang hadir pada kegiatan kali ini. Yang pertama, izin kalau boleh nanti yang eh, Zoom ini bisa di share Pak, eh, paparan yang tadi Mas Adi sampaikan, nggih. Yang pertama itu. Terus yang kedua, mungkin beberapa waktu yang lalu dari Kendal sempat eh, komunikasi dengan Mas Adi bahwasanya ada kejadian yang tidak mengenakan di Kabupaten Kendal, nggih. Ini desa sekarang sedang berproses, artinya kemungkinan masih ada beberapa inputan yang memang belum selesai. Nah,
apakah di pelaporan ini nanti disediakan apa namanya nggih, eh, update, misalkan hari ini kita selesaikan report, terus kemudian di kita kan kasih batasan sampai Jumat nggih, mungkin di minggu depan kita update laporannya apakah di bisa atau bagaimana gitu Mas Adi. Mungkin Em, pertanyaannya itu dulu nggih. Terima ya, kasih Mas Adi. baik. Terima kasih Pak Fatur untuk pertanyaannya. Eh, untuk konsolidasi yang sekarang nih Pak, eh, memang apa ya? Ketika memang desa itu dinyatakan mau melapor, berarti kan desanya ada di dalam database itu ya, yang online ini berarti ya. Jadi kita masih belum bisa untuk melaporkan sebagian-sebagian, gitu ya. Sebagian-sebagian dulu, kecuali offline. Kalau offline kan kita bisa, kalau memang desanya belum siap melapor, kita hapus saja data desa itu semua, gitu ya. Kecuali kalau online mau dibuat demikian, gitu. Data desa tersebut kita hapus saja sekalian, baru kita nanti lapor ulang, gitu ya. Karena di sini kalau memang ada data desa tersebut, ya berarti dia masuk dan ikut dalam proses validasi itu, gitu, Pak Fatur. Jadi memang prosesnya harus em, istilahnya dilaporkan, gitu ya. Jadi kalau dia ada data desa itu di dalam database Kudesnya, berarti harus diikutkan dalam proses validasi itu. Pas lagi itu belum dibuat proses validasinya, ya, yang lain juga tidak bisa melaporkan jadinya. Gitu Pak Fatur. Ya, untuk kasus SPP Pak Ibu ya, kasus SPP yang memang berbeda misalkan dengan rincian bukti, kalau ada yang memiliki kasus demikian, itu kami sarankan ada dua pilihan ya sebenarnya ya. Coba dicek nanti waktu validasi ya. Kalau ada SPP yang belum memiliki apa istilahnya SPP yang berbeda nilainya dengan buktinya, itu Pak Ibu tugasnya melaporkan ke kami nomor SPP-nya, nomor rinciannya, nilai yang tepatnya berapa. Apakah SPP-nya mau diganti nilainya atau kwitansinya yang salah nilainya. Itu Bapak Ibu dari kabupaten harus mengkonfirmasi ke desa terlebih dahulu. Nanti akan kami kirimkan query untuk menggantikan itu dari dalam database. Jadi nggak repot, hapus pencairan, hapus penyetoran pajak, baru buat SPP baru, lalu ya itu ya panjang prosesnya di desa ya, yang baru berakibat malah database-nya jadi bug. Ya, jadi kalau Ya. ada kasus SPP bukti berbeda dengan rincian, nanti kamu minta yang benar itu nilainya yang mana, yang di kwitansi atau yang di SPP, gitu ya. Nah, itu kami tanyakan semuanya ke Bapak Ibu dan tugas Pak Ibu cukup menggali informasi itu di desa. Ya, Izin Mas Adi, eh, oke. sebenarnya posisi desa itu kita kan sudah online ya, udah Hmm. online semua. Semua desa sudah menginput. Kita kejadian itu kan Maret nggih. Jadi di beberapa desa memang ada inputan yang belum clear semua. Jadi eh, tidak semua desa, hanya beberapa. Nah, menurut Mas Adi, ini kita selesaikan semua atau bisa dilaporkan dulu gitu. Enaknya seperti apa ya Mas Adi? Terima kasih Mas. Hmm. Sebentar Pak. Kalau dia, nah itu kan sekarang datanya yang kemarin bermasalah Pak Fatur kalau boleh tahu itu anggaran belum diposting atau SPP yang tidak ada atau berbeda dengan bukti masalahnya ya kalau di Kendal. eh Kita belum bisa merinci satu-satu Mas. Hmm. Cuman kemarin memang ada beberapa desa yang sebenarnya sudah diposting, cuman dia belum menyelesaikan penata usahanya. Oh, belum Ya. menyelesaikan perusahaan ya. Mm-mm. Sebenarnya sih selagi datanya valid ya, tidak ada yang bermasalah, berarti kan dia hanya memasukkan data anggaran ya. Um, Berarti kalau misalkan dia belum isi penata usahaan ya mungkin penata usahanya bakal kosong gitu. Kalau itu sebenarnya gini Pak, di konsolidasi yang baru ini juga hanya memastikan bahwa data anggaran yang masuk, data realisasi yang masuk itu nggak ada masalah gitu. Jadi kalau emang dia belum menginput, berarti kan memang kosong ya. Ya, Ya. berarti itu bisa ditinggal sebenarnya kalau yang seperti itu. Bisa diupload dulu ya. Gitu. Cuma nanti waktu pembaharuan, mau nggak mau ya semua desa itu terikut memperbaharui lagi.
karena kita nggak ngambil data untuk yang belum-belum aja gitu. Jadi Ah, tetap oh, korbannya akan desa-desa yang lain juga. oh, berarti semisal kita laporkan minggu ini, Ya, minggu depan kita laporkan lagi bisa ya? Dua kali bisa. ini ya? Oh bisa Ya, ya? bisa sebenarnya. Cuma nanti data-data desa itu akan tercatat semua desa itu melaporkan di minggu depan gitu. Karena dia kan sistemnya timpa juga masih ya. Oh gitu. Ya. Hmm. Izin di sini juga sudah ada dari Pak Iram. Apakah ada tambahan Pak dari hal yang saya sampaikan Pak dari pengembang konsolidasinya? Tes halo. Oke Pak ya, berarti kira-kira begitu Pak Fatur. Jadi kalau emang desanya itu belum menginput penatausahaan, berarti kan dia hanya melaporkan penganggaran gitu ya. Jadi sebenarnya itu bisa Ya ditinggal. ya. Jadi yang Oke. penting tidak ada masalah di SPP, jurnal, ataupun di anggaran belum diposting aja sebenarnya. Ya, Oh siap. Ya, ya ya. nanti dicoba Pak. Eh, ya. Ya, untuk zoomnya nanti kalau bisa di ini ya Mas ya, recordnya ya. Di, Iya ya, nanti kami bagikan siap, rekodnya di grup wilayah. siap. Terima kasih Mas Adi. Mari Pak. Baik lanjut Bapak Sroto dari Karanganyar. Silakan Pak. Ya, selamat pagi Mas Hadi. Ya, Ah, ada beberapa terkendala di kami. Kemarin sebenarnya sudah siap kami mau validasi dan untuk kami proses. Namun setelah kami lihat di Victory memang ada dua permasalahan di kami itu adalah ada yang belum posting. Nah, itu pertanyaan kami untuk yang belum posting ini langkah kami apakah kami harus posting ulang karena ada beberapa teman desa kami sebenarnya tidak merubah tapi kenapa itu ada muncul belum posting itu ada saya rekod kemarin ada 8 desa oke. terus ada satu SPP yang nilainya itu berbeda itu di SPP-nya itu nominalnya itu angkanya 17 juta cuman 17 7 juta Hmm. cuman di nilai kwitansinya 6 juta. Nah, Hmm. ini saya konfirmasi ke desa sebenarnya tidak seperti itu. Ya, Kami cari ternyata itu sebenarnya ya 7 juta itu. oh, berarti Itu kwitansinya yang tadi diganti ya. ada ya itu tadi sudah ada penjelasan dari Mas Adi. Saya sedikit paham sih itu kemungkinan ada query-nya nanti akan bisa kami lakukan untuk query-nya. Nah, itu yang agak masih bingung di posting tadi Mas saya. Apakah itu nanti kami harus istilahnya benahi satu-satu yang belum posting Hmm. atau memang hanya nanti kita biarkan karena itu memang sepertinya bisa tidak mengubah tapi muncul seperti itu. Itu Mas Adi, terima kasih. Ya, baik Pak. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, sama sekali ya. Jadi saya coba buka lagi Siskudesnya. Jadi Siskudes 206 ini Pak, memang untuk memastikan datanya valid itu dia menggunakan dua mekanisme simpan data gitu Pak. Ada draft, ada posting gitu ya. Jadi kalau desa sudah dilakukan pemostingan ulang, maka datanya akan dimasukkan ke wadah penampungan posting gitu. Tapi ketika desa menyusun, itu masuk ke tempat draft gitu ya. Jadi kemungkinan kalau desanya itu Bapak sudah posting ulang, lalu merubah lagi di penganggaran, maka dia akan berbeda itulah kasusnya tadi ya. Ada perbedaan antara yang sebelum dan setelah posting. Jadi bisa dideteksi lewat tools konsolidasi ini. Sebenarnya di Siskudes juga bisa ketika cetak draft ataupun posting. Tapi kan itu harus satu-satu. Nah, tugas Bapak itu sebenarnya sederhana, Pak. Misalkan tinggal ditanyakan saja di desa, kalau ada muncul datanya itu ya kode desa itu dengan apa dia, pendapatan kah, belanja kah gitu. Nah, tugas Bapak Ibu sebenarnya juga yang lain sebenarnya sama ya. Kalau kamu boleh minta tolong, eh, ditanyakan saja gitu. Contohnya yang tadi itu 01 2010 ya. Nah, ini kita cetak yang pendapatan, yang dana desa. Nah, ini kan dia 758 284 itu dana desanya dia ya di posting perubahan ya. Tapi kalau kita cetak draftnya ataupun data yang ada sekarang di aplikasi istilahnya yang dia isikan di penganggaran, gitu, beliau membuatnya 758220. Nah, jadi yang mana yang tepat? Gitu aja sebenarnya. Yang sudah diposting atau yang
desa input di penganggaran. Karena kalau kita cek, misalkan kita buka aplikasinya ini di penganggaran 01 2010 ya. Dana desa yang diinput oleh beliau itu adalah 758.220. Berarti ini kan super baru ya, ini kan krusial ya dana desa soalnya gitu ya. Jadi kan yang mana penganggaran yang tepat gitu. Kalau ternyata yang tepat adalah yang 758.220, berarti desa tersebut harus diposting ulang. Kalau ternyata yang tepat adalah 758.284, berarti desa ini mungkin iseng atau gimana sih, diganti-ganti datanya. Ya berarti nggak usah diposting ulang gitu. Tetap lapor aja gitu. Karena yang muncul di laporan kompilasi itu hanya mengambil data yang sudah terposting. Dia nggak ngambil data draft lagi. Itu perbedaan Siskudes 205-206. Kalau Bapak Ibu pakai Siskudes 205, desa mengganti saja sedikit di isian data anggaran, dia berubah juga anggarannya langsung di pelaporan ini. Kaitlah menjadi perhatian kemarin di Siskudes 206, pelaporan secara nasionalnya eh, kita sudah beberapa kali ya, kita ada konsolidasi segini, kok di Siskudesnya malah segitu gitu. Karena bergerak terus malah datanya. Ya Pak Ibu ya, jadi um, itu mungkin Pak, Pak Suroto, apakah jelas kira-kira Pak? Ini nggak bisa di unmute ya? Ya. Ya, Mas Adi, terima kasih sedikit kami sedikit menangkap apa yang Mas Adi sampaikan. Ya. Nanti cuman kemarin saya juga agak masih saya kan pakai online ya. Cuman bukanya kami masih di 205. Terus ini kemungkinan nanti kami akan coba untuk narik ke 206-nya. Nanti akan kami sinkronkan apakah memang seperti itu. Cuman kami ini masih itu yang agak bingung, memang akan yang belum posting banyak sekali 8 desa yang memang harus kami benahi dulu. Itu Mas Adi, terima kasih penjelasannya. Nanti coba kami cek ulang untuk selanjutnya. Terima kasih Mas Adi. Baik, terima kasih Pak. Oke, lanjut dari Aceh Besar ini Pak, Pak Mustika. Silakan Pak. Terima kasih Mas Adi Ya Pak. atas kesempatan diberikan. Eh, jadi memang pertama terkait dengan laporan konsolidasi yang terbaru ini sepertinya update terus ya kan. Jadi, sehingga kami di kabupaten ini khususnya mungkin juga teman-teman yang lain ini sepertinya setiap tahun harus belajar terus gitu kan. Mungkin pemahaman kita kan berbeda-beda ya. Pemahaman kita berbeda-beda, ada yang punya basic mungkin di teknis komputernya lebih dalam, maka ini lebih gampang, sudah pasti kan. Tapi bagaimana mungkin yang basicnya lebih ini. Jadi maksud kami begini, mungkin uh, kenapa tidak seperti tahun yang lalu ketika memang sudah ada tools di Siskedes ini bisa langsung apa dilaporkan ke konsolidasi, kenapa mungkin tidak diperkuat yang itu saja, Mas Adi? Itu mungkin yang pertama, ya kan? Sehingga kami tidak lagi harus mempelajari hal-hal yang baru, ya seperti yang mungkin yang lagi kita ini sekarang, karena terus terang saya saja Aceh Besar, setelah disampaikan Mas Adi sampaikan beberapa minggu yang lalu itu, saya coba di PC yang saya gunakan, itu kan terjadi kendala seperti yang saya sampaikan itu yang saya japri. Lalu kemudian dikarenakan kesibukan yang lain, baru kemarin coba lagi di laptop yang lain ternyata langsung otomatis bisa, jadi tanpa ada kendala apapun. Nah, jadi inilah mungkin ketika cara penyampaiannya ini hanya pada satu alat bantu saja, cukup dengan Siskedes saja, perantara Siskedes langsung ke web konsolidasi, mungkin ini sangat memudahkan kita semua dan melancarkan pekerjaan kita semua. Karena memang beban penyaluran ini yang memang yang sangat berat di kita, Mas Adi, adalah beban penyaluran dana desa ini yang harus real time kita lakukan. Jadi makanya terkadang waktu kita untuk belajar lagi hal yang baru ini agak sedikit sulit, Mas Adi. Itu yang pertama. Kemudian terkait juga yang sampaikan rekan-rekan sebelumnya tadi, ini saya ketika di pengecekan data itu juga
terjadi ada data yang belum posting itu, kemudian juga terkait dengan dikomparasi, Mas Adi, itu juga ada yang tidak sama. Hmm. Ada 3 item itu, ada 3 desa yang tidak sama. Maksud saya yang ingin saya tanyakan, nah, ketika ini langsung kita lakukan, kita validasi, kira-kira konsekuensinya bagaimana ya Mas Adi? Karena kita kan ketika mengkonfirmasi ulang ke desa, ini mungkin butuh waktu yang lama gitu. Apalagi desa kita sangat banyak kan. Nah ini mohon bagaimana konsekuensinya ketika ini kita laporkan saja dulu. Kemudian nanti kalau memang bisa kita update ya kita update kembali. Mungkin sementara demikian saja Mas Adi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Musika. Jadi yang pertama Pak, mungkin menanggapi sedikit yang perihal aplikasi konsolidasi, kenapa kita tidak pakai yang lama gitu ya. Yang pertama jelas Pak, karena pengembangnya sudah beda istilahnya ya. Jadi yang kemarin itu kita sudah coba untuk perbaiki Pak. Kita sudah usaha dari 2022 memperbaiki tools ekspor yang lama itu ya. Ya. Jadi cuman tetap saja ketemu masalah di mana ketika sudah masuk ke konsolidasi, ketika kita coba hitung lagi di Siskudesnya tidak sama gitu. Dan ini terjadi di banyak kabupaten, mohon maaf. Jadi ketika data kami konsolidasi Kemendagri ini diambil oleh Kemenko PMK istilahnya atau diambil oleh PJPK Kemenkeu, Kemendes, Kemenko gitu ya untuk tampilkan di website mereka. Ya. Um, Jujur, pribadi kalau saya yang ditugaskan hadir dalam apa tuh kurang pede, Pak. Jadi kami mencoba untuk memastikan bahwa data apa yang ada di Siskudes itu ada di konsolidasi juga. Oleh karena itu, itulah yang kami usahakan bahwa harus valid baru bisa masuk ke konsolidasi. Jadi mungkin untuk menanggapi kasus-kasus apakah kami bisa cicil-cicil sebagian gitu. Berarti yang dicicil itu adalah yang benar-benar valid gitu. Kalau di desa yang online itu yang kasusnya di online ya itu agak ribet karena dia mempengaruhi semuanya karena kan database-nya nggak terpisah ya. Kalau Betul. yang offline, kalau mau istilahnya mau update sedikit 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 itu masih bisa karena yang dimasukkan berarti yang hanya yang apa yang istilahnya Itu saja. valid-valid gitu. Yang nggak valid kita coba tinggalkan. Tapi Ya, ya itu betul. berarti kerjanya agak nambah, Pak. Nah, berarti kita setiap menggabungkan data itu harus punya dua backup. Jadi ketika yang kita coba gabungkan ternyata gabungan desa nggak valid, kita masih ada backup yang lain. Nah ini kita berarti desa itu kita tinggal, kita masukin desa yang lagi satu, kita copy lagi, paste lagi. Kita punya istilahnya setiap mau menggabungkan data kita harus punya dua database yang untuk jadi backup gitu ya kalau saya bisa bilang. Jadi mungkin agak ribetnya di sana, Pak. Jadi kalau ya kalau dari Aceh besar kan, mohon maaf izin saya belum lihat datanya, Pak. Online Ya. atau offline ini ya? Online kita, Mas. Online kan, Pak ya? Ya, Online ya. online. Online. Nah itu Pak, jadi sebenarnya sih kalau kendala anggaran yang belum diposting itu apakah benar apa enggak itu tinggal dikonfirmasi ke desa saja ya. Listnya kan kita bisa dicetak itu ya, bisa Ya. dikirim ke desa yang bersangkutan atas nama apa dengan nilai tertera sekian yang mana yang Ya. benar gitu. Sebenarnya tinggal konfirmasi itu aja. Uh, tapi ya kalau saya lihat Aceh besar memang banyak desanya Pak. Itu berat ya. Saya yakin Atau itu mungkin berat. kalau bisa request, Mas Adi, kalau bisa request mungkin tidak di alat bantu ini kita diberikan checklist desa yang ketika yang memang kita kita cek datanya belum ada kevalidan, Hmm. mungkin tidak ini kita tinggalkan tapi melalui checklist mungkin di alat bantu ini, di tools aplikasi ini mungkin ada Hmm. pengembangan ke situ Mas Adi untuk agar yang desa yang sudah valid ini mereka bisa kita laporkan terus. Sementara yang belum valid ya ini karena memang ya kesalahan di mereka ya sudah tinggal saja terlebih dahulu. Jadi nanti ketika kita melakukan update ke depan, tinggal yang kita conteng nanti kita pilih desa yang mau kita update saja. Hmm. Nah, mungkin bisa pengembangan seperti itu Mas Adi. Baik, kalau saya melihat Pak dari segi itu ya, yang pertama ini kan kita membandingkan dua aplikasi Pak ya datanya ya. Nah, Iya, masalahnya juga si Studes itu kan juga tidak bisa kalau kita cetak kompilasi itu meninggalkan desa yang mana itu kan nggak bisa ya. Jadi agak benar. repot di sana nih Pak untuk tahu nilai totalnya gitu. Siap, siap, siap. Ya itu mungkin Pak. Mungkin kendala-kendala Pak coba deh disampaikan Pak. Maksudnya ada berapa desa Pak yang nggak beda posting itu? Yang beda posting itu kalau sebentar. Kalau secara baris datanya itu sudah saya cetak ke Excel. Kalau Hmm. baris datanya itu ada 805 baris. Tapi kalau jumlah Hmm. desanya kan tidak
tidak seperti itu kan, karena mungkin hanya mungkin misal satu desa itu ada beberapa kendala di pendapatan, Ya, ya, ya. di belanja juga. Mungkin seperti itu, makanya kok barisnya sangat banyak, 800 Tapi lebih gitu. tapi kalau SPP itu ada kendala, Pak? Alhamdulillah di SPP tidak ada. Oh, berarti sebenarnya kan tinggal konfirmasi itu aja ya anggarannya ya. Ya, Kalau jadi ternyata hanya anggarannya, pendapatan, hmm, hanya posting dan juga komparasi, Mas Adi. komparasi ya. Iya, Kalau komparasi. komparasi itu, kalau komparasi itu Pak, sebenarnya solusinya coba jalankan yang RPT itu Pak, RPT. yang kami kirim di grup itu Oh, ya. yang kirimkan itu ya, berarti ini Ya, kami RPT jalankan melalui 21 server Feb. ya. Ya, RPT 21 Feb itu coba dijalankan di server. Dan Ya, kalau mau lebih aman, coba backup dulu tadi saya. Jadi kan saya bisa langsung jalanin tanpa backup kan karena ini kan lokal ya, bukan ya, masuk ya ke benar. Temanggung. Benar. Saran saya sih itu aja sih Pak. Coba itu dulu, nanti kalau cek lagi komparasinya apakah sama atau tidak. Ya, berarti konsekuensinya ketika ini kita jalankan terus, kemudian kita update nantinya, maka akan terhitung yang update terbaru ya, karena menimpa Iya, dari tadi karena ya. menimpa itu Pak. Jadi ya seperti itu, mau nggak mau ya. Cuman Ya, kalau kita info dari Kemenkeu kemarin sih Pak, sebenarnya kenapa kami percepat di Mei ini karena di akhir Mei, khususnya di awal Juni itu mau diambil datanya gitu. Jadi kan benar, untuk karena memang penghitungan itu kan akhir penilaian di bulan Mei memang ya jadi berlaku tambahan. uh, Siap. Baik, terima kasih Mas Adi. ya Ya, itu Pak. Baik, terima kasih ya Pak. ya. Kita baik. Bapak Ibu izin saya share sekarang nih bagaimana kasusnya yang Temanggung tadi ya. Jadi ketika sudah selesai cetak atau selesai bukan selesai cetak ya, selesai melapor ya datanya sudah dikirim semua, maka aplikasi akan menanyakan bahwa proses transfer sudah berjalan. Ini 10 menit aja nih cepatnya. Pada tanggal sekian, enggak, dia 9:41 sampai 9:53, 12 menit ya. Apakah mau mencetak pernyataan? Ini kita cetak, cetak pernyataan. Oke, coba kita cek. Oke, nggak bisa ya, berarti ini bisa dicetak dari sini aja. Nah, dari web nanti Bapak Ibu bisa mengecek, ini kan saya sudah login dari Temanggung ya, bagaimana datanya gitu kan. Saya request itu. Nah, ini kita pilih semester 2. Nah, di Temanggung ini ada data output dari 21430, 20.000 raw data ya. Ada satu yang belum diisi nih. Nah, di sana mana nih yang belum ngisi output gitu ya. Sisanya sudah terinput semua warna hijau ya. Jadi kalau semua sudah warna hijau aman ya, berarti semua sudah masuk data. Tapi kalau ada satu yang warna merah seperti ini, berarti ada satu desa belum menginput output dengan bisa ya. Itu aja. Nanti mungkin kelihatannya ketika kita cek outputnya ya. Baik, itu Pak Ibu ya. Jadi sekian tahapan pelapornya. Kita coba lanjut lagi ke yang jawab. Aduh, kalau kirim database ada 400 Pemda, Pak. Tapi saya berharap Pemda bisa melapor sendiri ya. Coba kita stop sharing, kita lanjut ke penanya. Tadi dari Gerobokan duluan berarti ya Pak Ibu ya. Baik. Silakan Pak, Pak Labib. Ya, terima kasih Pak Adi Gaban. Pak izin untuk gerobokan kan kemarin sudah coba, sudah ternyata tuh ada kendala di data komparasi bagian jurnal itu ada dua yang tidak Hmm. valid. Nah, ketika data tadi diinputkan juga yang dilakukan lampiran kompilasi Pemda itu juga ada dua yang tidak valid di bagian realisasi. Kalau penganggarannya valid semuanya, tapi di bagian realisasi pendapatan sama realisasi belanja itu tidak valid. Terus kalau kayak gitu bagaimana Pak? Padahal ketika saya cek di filternya itu di bagian jurnal tuh tidak ada apa-apa atau kosong gitu Pak. Ya ada kendala ya. Yang RPT 21 Feb itu sudah dijalankan Pak. Sudah sudah tak coba jalankan juga dan ketika tak coba juga masih seperti itu ya Pak. Ehm, Sekarang lagi buka aplikasinya nggak Pak? Ini buka aplikasinya. Coba, bisa share screen nggak Pak? Coba, bisa nggak bisa share screen? Coba di share screen Pak. Oh boleh. Sebentar, sebentar.
Ini langsung di aplikasi call exporternya ya. Ya, Sysdashnya juga boleh, Pak. Keduanya, Pak. Em, ya, kalau boleh screen aja, Pak, biar kelihatan ininya. Kalau ada WA tutup dulu, Oke, Pak. siap, siap, siap. Ini tab exportnya agak agak nge-lag Pak. Ini tak close dulu, tak buka lagi coba ya. Iya, iya. Udah kelihatan Pak? Oke, sudah kelihatan. Coba, Pak. Iya. Tahunnya dipilih berarti ya. Ini kan saya Oh, kan sudah pakai database yang backupan Pak, seperti yang kemarin di WA. oh, ini di Udah lokal ya? juga tak Di install. lokal atau di... Ya, Oh, enggak, di server ini. Di gimana Pak? online ini. Semester 2. Nggak ada juga. Coba, Pak, yang di pengecekan Kalau data, saya Pak. aku juga udah buka sysdashnya. Tuh. Kalau speed up-nya nggak mau ya, Pak? Kalau speed up-nya nggak bisa dia ya? Kalau speed up belum tak coba sih Pak. Ini tak coba dulu Pak. Kalau ini kan udah masuk di tadi. Oke. Kalau sudah Bapak pakai RPT-nya itu, Pak, sebenarnya bisa pakai speed up-nya. Speed apa ya? Ya, mau putus internetnya dia. Iya. Oke. Ini kan di aplikasi tools-nya, Pak. Coba cek di bagian pengecekan data dulu, Pak. Ini ya. Ya, pencet dia. Yang dikomparasinya Pak ya? Oke, oke. Nah, itu ada jurnal ya. Iya, ada jurnal 2. Oke, coba dibuka Sysdashnya kalau gitu. Di filter jurnalnya dia nggak ada masalah, Pak. Oke, nggak ada masalah ya. Berarti di Ini Sysdashnya, Pak. kosong Pak. Kalau di Oke, filter bagian jurnalnya, iya. coba Sysdashnya aja Iya, dibuka, Pak. betul. Oke, sebentar Pak.
Oke, coba Di yang kosong kompilasi Pak. laporan realisasi APBD Seringkasan ya, Pak? Ya, Gasan. Anggaran perubahan, Iya, kota ini. posting 9, pakai speed up ya. Ini speed up-nya di checklist apa enggak? Di checklist saja, di checklist saja. Coba yang jenis postingnya pilih 9 Pak. Oke, Oke, sudah. sudah. Dari user pass-nya di web konsolidasi lama tidak bisa. Baik, sebentar, sebentar ya. Apa ini, sebentar. User pass-nya kami sudah bagikan di Ini coba tak masukin. grup wilayah. Oke, dicetak dulu aja Pak, PDF. Boleh atau enggak ya udah, coba dimasukin aja. Tapi jangan di copy paste Pak, diketik ulang ya. Oke, siap. Coba dulu Pak. Iya, nah, ya, siap. RPT-nya udah dijalankan di server Pak ya? Ada ininya, bekasnya. Sudah. Istilahnya, oh, komplit ya, successful gitu. Gimana, Pak? Notifnya apa Iya, dia waktu betul. dijalankan? Komplit ya. Ini tak buka aja ya. Oke, coba dilihat Pak. Kelihatan nggak, Pak? Oh, nggak kelihatan nih. Ya, oh ini nih. Cannot connect. Coba di ini Mas yang itu Pak, notifikasinya. Sip, Bentar, itu Pak. apa Laptopnya notifikasi? agak agak ngelak. Iya. Ini, Pak. Nggak kelihatan Pak. Oh ini nih. Oh Nah, iya, ini udah. Udah ini ya. udah Saya betul ya. sendiri. Sudah. Ini tak coba masukin data. Ya. Digeser agak kanan aja. Ya.
Ya, ya, sebentar Pak, kita coba cek yang dari gerombolan dulu Pak. Orang-orang aktif. Nanti aktif kamera nih. Coba kita cek dulu, ya Pak Dedi tadi ya. Ah, Ini tak coba 18. validasi Pak ya. Oke, coba verifikasi. Ini tak isi file apa adanya dulu Pak ya. Oke, oke. Soalnya Ini malah tidak valid semuanya Pak. nggak valid semua ya, jadi gini. Iya, padahal ketika tak coba tadi nggak pakai RPT itu yang tidak valid itu cuma ada realisasi pendapatan sama belanja. Yang tidak pakai RPT yang terbaru tuh Pak. Hmm. Kalau di pengecekan data, jurnal aja ya sebabnya ya. Kalau yang ini coba dulu ya. Kalau yang tadi kan pengecekan data pakai RPT yang lama, soalnya kan pakai database utamanya, bukannya Hmm. backupan. Kalau yang ini juga sama sih Pak, tadi kayaknya Pak. Di jurnal, Hmm. Jurnalnya nggak ada ya, salah kalau yang SPP gimana Pak kalau di SPP? SPP kosong Pak. Hmm. Yang atas juga kosong Pak. Hmm. Apa gara-gara koma Kalau itu ya? anggaran belum dipasang memang ada. Ada ya. Kalau kayak gini gimana Pak? Hmm. Harus dicek database-nya kayaknya. Kira-kira ada tambahan Pak Iram kalau kayak gini kasusnya Pak? Kalau Pak, Iya Pak. untuk Grobogan itu saya coba cek itu kayaknya ada dua realisasi sih yang ini. Maksudnya kalau untuk anggaran hasil serinya sih sepertinya udah sama. Makanya kayaknya perlu saya cek database. Ini, Pak. Oh gitu. Berarti kalau bisa Pak Labib untuk kasusnya seperti ini, nanti biar bisa jadi contoh untuk KPN juga kalau misalkan ketemu kasus yang sama, backup dulu Pak ya database yang udah dijalankan RPT-nya itu Pak. Iya Pak, sudah di backup tadi Pak. Oke. Ini saya konfirmasi sekali lagi 206 udah dipakai 206 yang baru ya sekalian folder reportnya udah dipakai kan ya? Bukan aplikasinya aja ya. Gimana Pak? Gimana Pak? Em, Aplikasinya ini sudah sekalian folder reportnya yang baru kan ya yang dipakai ya, bukan Iya betul, udah. udah ya. Oke. Kalau kasusnya seperti ini berarti terpaksa harus dikirim Pak database Pak. Nanti dikirim gitu. Gimana Pak? Kalau kasusnya seperti ini, itu database-nya harus dikirim dulu Pak. Untuk dicek dulu database-nya. Oke siap. Dikirim ya. Oke siap Pak. Apa sebabnya nanti baru kami Oke, infokan perbaikannya di mana harus. baik Pak, siap. Berarti nanti saya langsung WA Jenan Oke, seperti boleh, itu Pak boleh. ya. Boleh, boleh. Kalau boleh database-nya di-upload di Drive ya, jangan di RAR atau di zip ya. Oke, siap. Iya. Ini yang utama apa yang backupan Pak yang dikirim? Yang yang udah dijalani RPT aja. Oke, berarti yang backup tadi ya. Iya, Oke, siap Pak. iya, iya. Aceh Besar mengalami hal yang sama dengan Grobogan. Ini izin tak stop share Pak ya. Iya, stop aja Pak. Ya. Baik, Pak Didi, izin kalau boleh raise hand tadi Pak. Ini kita ada 5 penanya sebelumnya Pak ya. Apa bedanya speed up dan non speed up? Kalau info yang saya dapat Pak, Ibu ya izin. Nomor WA.
Nomor WA ada di grup wilayah Pak Ibu. Apa beda speed up? Kalau speed up itu dia pakai pakai store prosedurnya dari RPT itu infonya gitu ya. Tapi kalau non speed up dia pakai langsung dari aplikasi aja. Nggak, seharusnya sama ya keduanya ya. Oke, coba dari Bone Sulsel Pak. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Adi. Oke, Sementara ini kami mengumpulkan seluruh desa yang di pengecekan data itu muncul kode desanya Pak Adi. Di depan saya ini ada beberapa teman-teman aparat desa untuk perbaikan. Di pengecekan data itu muncul ada sekitar 21 desa yang belum posting dan sementara perbaikan. Kemudian di selanjutnya item apa ini? SPP tidak memiliki SPP tidak memiliki SPP bukti itu tidak ada bersih. Kemudian nilai SPP berbeda ada satu desa yang sementara kami perbaiki. Kemudian di jurnal sisi debit ada juga kemarin satu desa dan sudah diperbaiki Pak Adi. Kemudian di komparasi data itu ada satu yang merah tidak sama yaitu di SPP-nya. oh iya. Nah, pertanyaannya saya, apakah ketika anggaran belum diposting, kemudian SPP berbeda bukti, itu semua sudah diperbaiki, apakah komparasi data ini otomatis hijau nanti, Pak? Atau Ya, tidak ada hubungannya? harusnya hijau Pak. Harusnya ketika SPP Harusnya itu hijau, Pak, sudah ya? nggak ada kendala gitu ya, dan RPT-nya udah dijalankan juga, aplikasinya juga sudah pakai 206 terbaru, itu harusnya udah nggak ada kendala Pak. Oh iya, iya, Nah, siap. tapi kalau nanti ternyata sama kasusnya seperti yang di Grobogan, agak repot ya. Ya, nanti itu harus dikirim database untuk dicek dulu ya. Tapi kami masih nunggu pengiriman yang di Grobogan untuk tahu sebabnya apa ya. Iya. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Baik, baik. Masih Pak. Lanjut, sebelum Pak Dedi, ini ada Pak Presdi dari Murung Raya ya. Silakan Pak. Halo, Ya, ya, oke. Terima kasih Pak. Ini kami di Kabupaten Murung Raya ini kan baru Pak menggunakan online. Jadi untuk data 2023 itu semuanya kami kumpulkan berdasarkan data offline, kemudian kami imporkan ke dalam database yang ini online-nya. Nah, ketika ini data kami kumpulkan, ini muncul datanya ya hampir sama kasus seperti yang dari gerobokan tadi ya. Banyak sekali data SPP yang tidak ada memiliki bukti, kemudian ada data-data yang belum diposting seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kita olah lagi datanya ya mungkin bisa aja Pak ya untuk memperbaiki yang ini, tapi di sisi validitas datanya gimana? Ini yang jadi pertanyaan kami. Apakah boleh-boleh saja kita posting ulang itu apa tidak merubah apa eh, keaslian data itu? Itu yang jadi pertanyaan kami, Pak. baik. Baik Pak, Presdi izin jawab. Ya. Justru ini Pak, kalau misalkan muncul malah di filternya, itu kan seperti yang tadi ya, kalau misalkan anggaran ya, Heeh. di desa itu sudah diposting 100 juta. Tapi beliau ganti lagi di penganggaran menjadi 98 dan 98 itu belum diposting ulang. Jadi sebenarnya itu akan berdampak di siskudesnya. Ketika Bapak cetak data posting, dia jadi 100. Ketika cetak data draft, jadi 98. Nah, kira-kira mana yang benar kan gitu ya? Ya, ya. Ya, itu Pak. Lalu kalau SPP itu sebenarnya itu juga kami kurang tahu ya sebabnya ada di bug atau di apa. Jadi ketika coba em, dicek ya berbeda nilainya memang di aplikasi. Kita masuk ke SPP 5 juta, isian dalamnya ternyata cuma 3,5 gitu. Nah, sekarang itu ada dua pilihan, mau mengganti dari aplikasi atau langsung ke database saja. Kalau udah langsung ke database, tugas di admin itu cukup mencari tahu nomor SPP-nya berapa, kode rinciannya berapa, kode rincian ininya ya belanjanya ya 52 berapa, 51 berapa gitu kan. Dipakai titiknya juga. Lalu yang salah yang mana? Yang SPP-nya kah yang mau diperbaiki nilainya atau yang di kwitansi? Kalau ada kasus itu kami bisa bantu pakai query, Pak. Jadi nanti kami kirim query-nya. Tinggal dijalankan di server ya. Oke. Itu Pak sebenarnya, Pak. Satu lagi, Pak. Ini kan kendala kami di kabupaten ini kan hanya beberapa desa aja yang kualitas internetnya baik untuk
menjalankan secara online seluruhnya, Pak. Nah, beberapa desa yang lain ini kan harus semacam hibrid lah. Kita ibaratnya mereka pada saat awal menginput itu untuk tahun 2024 dan seterusnya mungkin ini ya akan terjadi seperti ini. Mereka ini akan menginput secara offline dulu, kemudian mengimpor datanya ke dalam database yang online punya Pemda. Apakah harapan kami Pak ini bisa difasilitasi nanti apakah seperti apa mekanismenya supaya ini data-data ini yang pengirimannya kan yang takut kami itu ketika data udah diposting nih di online ya eh, ketika mereka mengirim data yang baru nanti ketimpa data yang lama itu yang mungkin di pengembangan ke depannya kami harapkan bisa difasilitasi lah hal-hal seperti ini karena jujur Pak 116 di tempat kami, desa di tempat kami itu baru 59 sekian aja yang Mas. Datanya internetnya udah ada, tapi tidak semuanya dari 59 itu pun kualitasnya bagus seperti itu. Hmm. Ini sekedar masukan aja Pak. Itu aja yang bisa kami sampaikan dan mungkin nanti kalau kami kesulitan untuk mengolah data ini kami akan kirim database-nya ke WA ya Pak di grup. Ya, di Japri Pak. Tapi kalau ternyata mengalami kendala yang sama seperti Grobogan ya, ketika Ya, oke. sudah dijalankan semua, RPT-nya juga sudah dijalankan, petanya juga sudah pakai aplikasi terbaru, reportnya juga sudah, baru nanti perlu dicek database-nya. Ya, itu Pak. Oke, siap. Ya, Oke. Terima kasih. baik Pak. Ya. Lanjut di sini Pak Wendy ya. Pak Wendy, izin. Ya, selamat siang Mas Ade. Ya, bagaimana Pak? Ini ganti tadi Pak Wendy atas nama Pak Arianto yang biasa chat dengan Mas Ade ya. Ini yang utama permasalahan yang ada di Kabupaten Pemalang. Satu itu ada desa baru. Nah, desa baru itu baru mendapatkan alokasi dana itu baru ADD. Ternyata setelah diinput itu hanya untuk operasional saja. Nah, setelah diposting ternyata tidak bisa. Padahal itu sudah kami suruh untuk kirim dan kami impor saat itu ya untuk yang desa baru itu. Lah, ternyata itu juga menjadikan permasalahan utama karena belum posting ya desa yang baru itu. Pada kondisi yang mungkin postingan yang kalau ada dana-dana yang lain karena persentase di itu kan hanya operasional saja tidak bisa diposting. Kemudian permasalahan yang tidak beda dengan kabupaten-kabupaten yang lain juga seperti itu banyak yang mungkin beberapa desa yang di dalam postingan ada yang mungkin dalam rubah-rubah anggaran yang menjadikan tidak valid. Di komparasinya juga ada yang tidak sama. Ini juga tadi tidak jauh berbeda dengan pertanyaan kabupaten yang lain. Pengecekan itu kita harus mengundang lah, paling tidak itu mengkonfirmasikan masalah itu pada desa yang menjadikan mungkin kendala-kendala kita tidak bisa menyampaikan apa yang harus kita laporkan di aplikasi konsolidasi yang terbaru ini. Nah, kami masih menggunakan aplikasi yang 205, belum dengan yang 206. Sehingga kalau memilih dengan yang kode 9 untuk maksimal itu juga tidak bisa. Kita milihnya ya yang perubahan APBD seperti itu. Dan itu pun kan kalau bisa kan mungkin ada perubahan perkades setelah perubahan juga. Ini memang ya sedikit repot juga kalaupun itu memang harus kita memvalidkan semua harus dengan makan waktu yang cukup lama juga. Dan seperti tadi yang ditanyakan oleh Kabupaten Aceh ya, itu juga kami mau menanyakan ya kita sudah menyampaikan laporan konsolidasi itu sebetulnya dari mulai tahun 19 sampai kemarin 2023 yang semester kedua tapi masih di bulan berapa itu sudah
saya laporkan bertahapan sampai ini akhir tahun tutup anggaran ini harusnya sudah total istilahnya sudah full dengan tutup tahun anggaran. Nah, ini yang menjadikan kita mungkin di kabupaten merasa repot dengan adanya banyak perubahan versi-versi yang baru yang tidak istilahnya tetap pakai laporan yang harus kita jalankan terus, harus belajar terus dengan penuaan usia yang mungkin proses tugas yang mungkin tambah ini juga merepotkan kami, Mas Adi. Kita ya mohon maaf mungkin ya sebagai masukan pada tingkat pusat supaya dalam hal untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini bisa mengetahui sedikit banyak kerepotan mungkin di bawah atau di lapangan kita yang jadi mungkin ya untungnya mungkin kami dari awal mengikuti terus sebagai admin kabupaten yang selalu mungkin update dengan perubahan-perubahan termasuk di perubahan Siskuides walaupun itu perubahan yang selalu ada versi 1 sampai kemarin terakhir itu kan lumayan masih tetap masih bisa kita pelajari dengan mungkin bisa kita sikapi. Kalau yang ini kan total, berarti rubah total dengan tutorial yang Mas tadi sampaikan pun kalau kita tidak bolak-balik mempelajari kadang-kadang aduh login aja sampai mungkin kok beberapa kali bisa gagal bahkan mungkin bisa terkunci. Kemarin saya baru chat dengan panjenengan itu kan kok yang sudah kami loginkan pertama bisa terkunci. Kemarin sudah kita mencoba sampai pengecekan data pun seperti itu tadi ada yang posting yang kurang tertinggal sampai pada komparasi tidak sama. Itu aja mungkin Mas Adi dan mungkin masih banyak pertanyaan dari kabupaten yang lain. Tadi yang pertama adalah ada satu desa yang mungkin belum bisa diposting anggaran tapi sudah masuk. Kalau kita mau cabut lagi harus dihapus lagi itu semua dari data yang ada satu desa yang baru itu. Terima kasih Mas Adi. Selamat siang. Iya, baik, terima kasih Pak. Jadi untuk kasus sebenarnya Pak, kalau kita mau pakai 206 atau 205 sebenarnya juga ya, itu kan sebenarnya kasusnya itu cuman di anggaran ngaruhnya sebenarnya Pak ya. Di Ya, 206 itu kan dia bisa mendeteksi apa yang posting ada yang tidak. Cuman kalau kita pakai 205 itu susah terdeteksinya karena dia benar-benar langsung baca data apa yang tertulis di isian data anggaran atau di penganggaran itu sebenarnya. Makanya kami coba alihkan eh, pakai 206 aja langsung gitu supaya data postingnya masuk gitu ya. Kita pakai data posting. Itu poin di kalau masalah tutor tutor ya gimana ya. Kemarin sih emang ada beberapa kunjungan dari Pemda juga ya untuk coba lapor ya. Contohnya kemarin Kolaka Utara kami ke sini langsung coba lapor gitu. Ya, memang ada beberapa kendala Pak untuk masalah mempelajari yang baru ini. Tapi kita coba sama-sama bantu pasti Pak supaya di Juni ini kiranya bisa masuk lah kira-kira setiap di kabupaten ini ya yang memang sudah biasa melapor. ya, Terima kasih Pak ini ya. ya, terima kasih kembali Mas. Nanti kita ya bertahap dengan seperti ya, saran dari Mas Adi untuk bisa cek dengan konfirmasi desa. Ya, Terima ya. kasih. Oke, ya. Baik. Baik, dua lagi. Tadi ada Pak Saifuddin ya dari Sekadau sama Pak Dedi nih ya. Berarti nunggu Pak Koino sama dari Nias ini Pak ya. Nanti baru. Baik Pak Koino bagaimana Pak? Maaf Pak, bisa didengar Mas Didi? Mas Didi? Ya, bisa. Oh ya, mungkin hampir sama dengan tadi pertanyaan dari apa Perpukan. Jadi kami memang sudah mencoba untuk memvalidasi, ternyata ada beberapa, ada 6 itu kan ada 3 yang valid gitu, yang apa eh, pendapatan realisasi itu valid, kemudian belanja juga valid. Nah, yang tidak valid itu realisasi belanja, kemudian pembiayaan dan realisasi pembiayaan. Nah, memang kalau kami lihat di itu pengecekan itu baik itu posting maupun yang lain itu juga ada semua. Yang satu yang nggak ada itu. Nah, mungkin kami juga mungkin sama dengan yang berobokan tadi, kemungkinan eh,
apa namanya itu, mungkin mengirimkan juga mungkin database ya seperti itu. Nah ini kami kan sudah online, sudah ATKP juga. Nah kami kemarin ngambilnya itu minta database-nya ke ini yang apa namanya tuh, yang memasang. Jadi baru apa kami install di komputer saja ini. Karena kalau kami minta ke database-nya situ kan agak sulit ya. Kami Hmm. belum cobanya, jadi kami masang sendiri di dalam laptop itu dari database tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Mas Adi. Ya Pak, kalau kasus pembiayaan Pak, coba dicek Pak. Biasanya kan kita di aplikasi Siskudes itu saya memang agak notice ya. Jadi ketika penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran itu ya, kalau direalisasi itu ternyata apapun hasilnya dia tetap plus kan. Padahal kan harusnya minus ya, minus berapa gitu kan. Karena dia penerimaannya 3 juta, pengeluaran pembiayaannya 5 juta, berarti kan minus 2 juta. Nah itu coba diisi angka minus Pak waktu validasinya. Tapi kalau belanja harusnya ketika memang SPP-nya nggak ada masalah gitu juga ya, dan jurnal juga nggak ada masalah, khususnya di bagian pengecekan data tuh dikomparasi Pak. Dikomparasi itu kalau udah sama semua, berarti masalahnya mungkin hanya di cetak laporan Siskudesnya aja. Apakah speed up-nya tidak pilih atau bagaimana gitu. Itu ada beberapa itu, Mas, yang tidak sama itu di apa itu komparasi yang paling Ya, bawah itu ya. komparasi paling bawah itu Pak. Apa Ya dia itu ada beberapa yang tidak sama itu. apakah Mungkin di jurnal Pak atau di SPP? Nah, kalau di jurnal mungkin agak ribet ya, seperti tadi yang kegerobogan itu ya. Tapi kalau di ada SPP, juga jurnal, juga ada yang SPP juga itu kalau nggak salah. oh, oke. Em, Oke, kalau itu mungkin kita tunggu hasil analisis yang gerobokan dulu, Pak ya. Kalau yang jurnalnya tetap tidak sama ya. Meskipun jurnal bernilai nolnya dia sudah tidak ada nilainya gitu kan. Sudah nggak muncul datanya ya. Iya, tadi kalau yang tadi yang pembiayaan itu memang itu karena lebih besar itu penerimaan pembiayaan daripada pengeluaran kan, jadi memang itu positif ya. Yang yang tadi tidak valid kan di pembiayaan, kemudian realisasi dan juga realisasi belanjanya gitu ya. Hmm. Bapak lagi buka nggak aplikasinya, Pak? Nggak ya? Ada buka yang ini, yang Coba share screen, aplikasi. Pak. Coba share screen, Pak. Oh iya, oke. Yang ini ya. Oke. Ada anggaran pembiayaan, realisasi belanja. Oke, coba pengecekan datanya tadi, Pak. Pengisian data. Pengecekan data di kiri bawah, Pak. Nah, kalau yang posting nih cukup banyak nih. Hmm. Lanjut. Kemudian kalau yang ini kitanya kosong ya. Yang kedua kosong. Yang ketiga ini ada juga. Yang ini sekitar ini. Nah, kalau ini, Pak, Kemudian yang ke kalau belanja, Pak, Jim, itu nggak, itu Bapak harus perbaiki dulu nih. SPP rincian berbeda dengan SPP bukti itu. oh yang ini ya. Ya, kalau belanja harusnya di sana dia, Pak. Jadi pilihannya ada dua ya yang tadi kamu bilang ya. Entah mau perbaiki langsung dengan dari aplikasi atau perbaiki lewat query kalau sudah online gitu ya. Oh iya. Jadi Kalau nanti, aplikasi berarti per desa berarti ya. Per, ya per desa itu. per desanya tuh. Dia belanja ya. Kalau yang ini yang nol ini, oh ini anu ya. Ini jurnal, nanti pengaruh juga Pak. Itu harus diperbaiki jurnal di desa yang bersangkutan. Jadi jangan sampai, Jurnal. coba geser ke kanan Pak, coba geser ke kanan. Nah itu ya, dia ngisi kredit nilainya, tapi debitnya kosong gitu, bukan nol gitu ya. Jadi harusnya kan diisi Oh nol ya. gitu. Ya, Oh jadi itu ya yang untuk jurnal ya.
Ya, lanjut di bawah komparasi Pak. Kalau SPP dan jurnal sudah Pak perbaiki, harusnya komparasi ini sama semua Pak. Apalagi RPT-nya sudah dijalankan. Baru nanti coba melapor ya. Oh ya, berarti tadi ya jurnal sama ini Ya, masih ya komparasi masih banyak ya. ya. Ada 4 nih ya. Dicetak aja Pak, PP dicetak 2. aja, dicetak aja supaya jadi Excel semua ya. Termasuk yang data SPP sama jurnal tadi ya. Dicetak dulu supaya Bapak bisa konfirmasi ke desa yang bersangkutan yang muncul kode desanya. Ya Pak ya. Oh ya. Baik, terima kasih Pak Boino. Mungkin kita bisa sambung ke yang lain dulu Pak ya. Oke, terima kasih. Baik. Oke, share screen-nya boleh dimatikan Pak. Ya, terima kasih. Lanjut dari Nias Bapak, izin. Baik, terima kasih Mas Adi. Ya, Ini dari NIAS, kita sudah menjalankan aplikasi SQL dari tahun 2023. Kita juga sudah berhasil masuk ke aplikasi konsolidasi. ya. Sebelumnya, pada saat kami melakukan pengecekan data, itu masih ada beberapa kelemahan yang diposting kemarin sama SPP yang tidak memiliki bukti. Itu sudah Ya, kita panggil desanya dan sudah kita perbaiki. Semuanya sudah oke. sama sekarang. Nah, Ya, sekarang pertanyaan kami, ini untuk batas waktu penyampaian realisasi ini untuk di tool exporter tadi itu kan ada batas realisasi ya. Itu ya, apakah wajib harus per 31 Desember atau ya. bisa per bulan 5 ini? Karena kan di ini ya masih ada sekitar 6 desa lagi yang masih belum bertanggungjawaban. Istilahnya datanya masih bergerak ini, masih ada penginputan penatausahaan. Izin Pak. Otomatis kalau kita laporkan per 31 Desember, datanya beda dengan yang bulan 5 karena masih ada desa juga yang pengembaliannya mungkin di bulan 1 sehingga mempengaruhi jumlah realisasinya. Demikian Mas Adi. Baik, yang desa input ini Pak, itu kan Siskudes 2023 ya, yang lagi proses input Ya, itu ya. 2023. Nah, Ya, mereka 2023. mereka nginputnya itu kan pasti tertanggal transaksinya kan tanggal-tanggal di 2023 Pak ya, bukan 2024 ya. Misalkan mereka Iya, nyusul ya. nih input belanja-belanja SPP dari Agustus, September gitu ya. Ya otomatis maka data di Siskudes itu adalah data sampai dengan 31 Desember kan. Karena kalau input 2024 di data 2023 kan nggak bisa ya. Mereka kan istilahnya baru nyusul nih gitu kan. Nah, aplikasi itu Iya. cuma menanyakan kira-kira realisasinya sampai mana. Kan jelas ya kalau kita mau lapor pertanggungjawaban ya 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi nggak masalah, Pak. Jadi itu yang ditanya adalah data-data di dalam aplikasinya, bukan kapan waktu inputnya. Gitu. Ya, Oh, jadi wajib per 31 Desember ya, Mas ya? wajib wajib kalau pertanggungjawaban, Pak ya. Ya itu tuh kan Oke, desanya makasih juga Mas Adi. ya kan desanya juga nginput SPP nyusul ini kan istilahnya mungkin sebelumnya belum nginput ya tapi udah ada cetakan ini. Ya, mereka kan juga nginputnya data-data 2023 kan. Nah, itu jadi Ya. ya, itu Pak. Itu batas paling terakhir kapan ya kira-kira Mas Adi ya? Em, Kami mulai berbagi data akhir Mei ini Pak dengan DJPK. Jadi ini kan kita udah Akhir Mei pertengahan ya. Mei ya. Kita udah pertengahan Mei ini ya. Usahakan awal minggu keempat ini tanggal berapa ya? Awal minggu keempat ya. Ya tanggal 27 sudah bisa lah Pak. Istilahnya sudah kami terima datanya Pak. Kemudian untuk laporan realisasinya itu apakah wajib harus ditandatangani Pak Bupati atau bisa mewakili kepala dinas atau gimana ya Mas? Kemarin kami tanya pimpinan, Pak, sebenarnya bisa atas nama. Nah, atas nama ini mengikuti peraturan di Pemda ya, apakah atas nama bupati itu bisa Kadis atau Sekda harus kan gitu ya. Jadi kami ikut aja. Tapi bisa atas Hmm, nama. sama-sama. Oke, terima kasih Mas Adi. Baik, terima kasih Pak. Baik, lanjut tadi Bapak Ibu ada dua sebelumnya itu ada Pak dari Sekadau, Pak Saifuddin. Baik, silakan Pak. Selamat pagi Pak Adi. Ya, Ini izin. Tadi sebenarnya sudah terwakili oleh kawan-kawan yang sudah duluan. ya. Cuman saya mau memastikan aja ini. Karena sama sekali kami belum buka yang untuk konsolidasi ini. Jadi Ya. perlu sekali record untuk
yang pertemuan hari ini Pak Adi, nanti mungkin bisa dibagikan. Ya. Nah, lantas kemudian berarti nanti saya ubah dulu ke versi 206A Pak Adi ya. Iya Pak, kalau boleh untuk biar tahu mana Ya, perbedaan data posting dan enggak. siap. Itu bentuknya kami 2023 kan masih offline tuh Pak Adi. Mm-mm. Jadi kita rubah ke SQL dulu berarti ya. Setelah Ya, dimigrasi ke 206, ubah ke SQL, baru masuk ke eksporter tadi ya, atau gimana? Di restore di itu ya. istilahnya sebenarnya kalau mau digabungkan dulu pun jadi SQL boleh Pak. Ya. Digabungkan dulu jadi SQL, nanti baru ketika sudah ada data SQL-nya itu dibuka di admin pakai aplikasi 206. Oh, dari yang 205 itu SQL kan dulu, baru ke Ya, 206. sebenarnya bisa gitu juga. Cuman Bisa masalahnya juga. sekarang biasanya di penggabungan itu ya. Penggabungan itu em, ada kadang realisasinya nggak masuk waktu penggabungan kan gitu ya. Itu ada Iya, query-query ya. lagi tuh, perbaikan-perbaikan yang kami kirim Siap. biasanya. Kemarin ada tab lain coba sudah berhasil sih Pak. Jadi kalau ada ketemu kasus seperti itu, eh, alangkah baiknya dijalankan query-nya dulu sebelum mulai penggabungan ya. Nanti kami Oke. kirim. Di chat aja Pak ya. Nanti saya kirim Oh, query-nya. siap. Juga Itu nanti tinggal minta minta link untuk itu nanti. Oh, tapi itu dikonsolidasi Pak yang untuk tools exporter untuk ya, aksesnya Pak ya. kalau itu eksporternya dikonsolidasi ya. Oke. Oke, itu aja mungkin Pak Adi. Terima kasih. Iya, baik Pak. Izin dari Pelalawan, tapi tadi ada Pak Dedi dari Bima NTB. Apakah masih ada? Coba saya cek dulu. Baik, silakan Pak Dedi. Iya, bagaimana Pak? Makasih atas kesempatan yang diberikan Pak Ade. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Kegiatannya setelah kita amati dari awal, ada beberapa juga yang saya tidak sempat telusuri karena mengingat jaringan yang ada di kami ini ya maklum Indonesia bagian timur beginilah Pak nasibnya. Setelah saya Ya, Pak. perhatikan, saya lihat dan saya amati, ternyata penyakit yang kita alami ini sama Pak, seluruh kabupaten ini terkait dengan data yang belum diposting. Saya Oke. sudah mencoba kemarin setelah saya chat Mas Adinya, ternyata masih ada 20 desa yang belum diposting. Itu kendala ya yang membuat kita datanya tidak valid. Nah, pertanyaan saya, dari sekian banyak desa yang belum diposting, apakah kita harus mengundang kembali desa-desa itu untuk dilakukan perbaikan lagi? Ya, Bagi kami di Indonesia bagian timur, secara Zoom seperti ini, kami kendalanya sangat besar Pak Adi, karena jaringan tidak bisa kita amati sepenuhnya. Gitu. Jadi usul saran Mas Adi, kalaupun bisa, biar lebih jelas pemaparannya dan pemahaman kami, kegiatan ini sebaiknya dilakukan secara pelatihan saja, biar kami lebih paham dan lebih mengerti. Itu aja Pak Adi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Waalaikumsalam. Oke Pak Dedi, kami coba pertimbangkan ya apakah perlu diundang ke Bina Pemdes khususnya ya, bagi admin-admin yang ini, Iya. yang masih belum bisa melapor Ya, ya. Iya. Terkait satu lagi Pak Adi, untuk tadi Pak Adi sempat menyampaikan bahwa kirim database. Ya, Nah, kalau untuk database tahun 2023, kemungkinan besar tak bisa lewat WA Pak Adi, ya biasanya harus karena pakai Drive datanya Pak. tak bisa. Harus pakai Drive Ya. biasanya. Atau saya kirim lewat email aja mungkin, biar di Ya, cross bisa. check dulu sama Pak Adinya. Bisa email sebenarnya Pak. Nanti saya chat Pak Adi emailnya. Oh, oke. Ya, nanti Apa bisa dijawab dulu nanti aja saya Pak. chat Mas Adi, nanti saya Ya, minta emailnya Pak Adi. ya nanti ya Pak ya. Untuk itu ya. Oh, siap. Oke. Oke, oke. Ya, makasih Pak Adi. Baik Pak. Baik, lanjut dari Pak
seru dari Pelalawan, Pak. Bagaimana, Pak? Iya, Pak. Belum ada suara, Pak. Sinyalnya ya, sinyalnya ya. Assalamualaikum, Pak. Ya, Ya, Pak Di. Tadi saya juga jumpai permasalahan yang sama. Boleh share screen, Pak Di? silakan, silakan. Ini Pak, eh, permasalahan sama pada anggaran belum diposting itu masih ada beberapa baris data yang masih belum diposting katanya gitu. Hmm. Nah, tapi Pak, desa-desa ini sudah diposting di dalam checklist posting perubahannya. Apakah memang harus dilakukan posting kembali, ataukah permasalahannya karena dia diposting di versi lama atau seperti apa gitu Pak Adi? Coba Terus geser yang ke ke kanan, Pak. Coba geser ke kanan, Pak. ya Ya, geser lagi, Pak, ke kanan. Eh, Baik, Pak Labib dari Grobogan tadi sudah boleh dikirim datanya, Pak ya, biar coba dicek. Oke, lanjut, Pak. Ini kan kalau kita lihat, yang Pak, harga ya satuannya kan, harga satuan itu kalau kita lihat contohnya yang baris paling atas, Pak. Ya, kita geser hmm, kanan aja, Pak. Kita lihat harga aja. Kita lihat harga aja. Kita painnya di perubahan aja ya. Kan awal udah nggak ngaruh ya, karena dari sudah posting perubahan. Nah, hmm, yang dari hijau yang kiri harga satuan PAK itu kan harga perubahan yang mereka input di isian data anggaran ya. ya Nah, harga satuan PAK posting udah pasti 73 anggarannya. Tapi ada ya anggaran setelah PAK yang draft nih, dia 3150.000. Nah, yang tepat yang mana, Pak? Secara total, apakah 3150 atau 3850? yang 3150 Pak setelah kita cek ke dalam Oh, berarti Siskudes-nya. berarti harus diposting ulang itu, Pak. Ya. Kemudian satu lagi Pak Di, setelah ini Apa? diposting ulang kan tentu harus dikoneksikan ulang lagi dengan Ya, eh, aplikasinya ya Pak. ya betul. Nah itu kita keluar dulu atau bisa kita ulang dengan Ganti filter aja. koneksi aja Pak. Ganti filter aja ulang, Oh, Pak. ganti filter, diganti filter. Oh ganti filter di sini aja ya Pak ya. Ya, atau kalau perlu Nggak perlu koneksi ganti ulang, koneksi. Baik, ya. nanti biar di aplikasi itu ulang, Pak. Siap, siap. Oke. Siap Pak Di. Itu aja dulu Pak Di. Terima kasih banyak Pak. Baik, ya, Pak. Semoga lancar laporan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ibu, ini ya, setuju untuk pelatihannya. Oke. Em, Baik, data yang belum diupload di web itu belum ada TTT Bupati. Nah, itu nanti izin Pak Iram, kalau apa berarti bisa diganti dari server, Pak ya, ketika misalkan dari PMB kan kemarin kita beliau kan mengupload cetak Siskudes tanpa TTD, Pak, ke web konsolidasinya. Nanti mau diganti dengan yang ada TTD-nya dan capnya berarti bisa ya. Dari WA aja kita kirim, istilahnya mereka kirim untuk perbarui supaya nggak lapor ulang. Nanti kita tambahkan fitur aja, Pak.
Oh, tambahkan fitur aja. Oke, biar lebih mudah ya. Iya. Baik, baik, biar nggak. Mungkin tambahan sedikit, Pak. Ya. Untuk yang ini kan rata-rata kebanyakan sepertinya permasalahannya di posting anggaran. Banyak anggaran yang belum diposting. Nah, itu kan hanya sebenarnya hanya untuk pengecekan saja untuk membantu para apa namanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang di Pemda. Apakah memang anggaran tersebut eh, apa namanya sudah diposting atau belum? Kalau memang sudah apa namanya yang sudah diposting itu merasa sudah benar, harusnya tidak perlu dirubah lagi yang di aplikasi studentnya. Cuman kita hanya memberikan fitur untuk apa namanya mempermudah Pemda itu untuk bisa menentukan mana sih anggaran yang benar dan kita hanya menemukan bahwa ada anggaran yang di Siskudetnya itu belum diposting. Jadi hanya semacam fitur untuk memudahkan saja, Pak. Jadi itu tidak menjadi keharusan untuk dilakukan perubahan. Cuman kita hanya memudahkan apakah memang perlu diposting atau tidak itu diserahkan kepada masing-masing pemdanya. Mungkin demikian, Pak. Dan yang perlu diperhatikan lagi hanya di realisasinya aja. Jadi fitur-fitur pengecekan yang direalisasi itu harus benar-benar valid. Jadi karena memang uh, itu akan berpengaruh pada laporan Siskudesnya dan validasi ke server konsolidasi kita. Mungkin demikian aja, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ilham. Berarti gitu Pak Ibu ya. Sebenarnya memang yang anggaran belum diposting ini ya istilahnya beberapa Ibu. Ketika anggaran yang benar adalah anggaran yang sudah diposting, berarti yang nggak jadi masalah dalam pelaporannya gitu. Ya, kecuali yang benar adalah anggaran yang belum diposting. Ya, sedikit penambahan itu baru menjadi apa perhatian kita bersama ya. Khususnya tadi kan ada beberapa pendapatan itu ya yang berbeda gitu, yang posting dan tidaknya. Terima kasih Pak Irham. Jadi mungkin kita, nah kalau semua sudah dijalankan, yang seperti tadi contohnya ya, apa RPT-nya sudah, pencetakan laporan sudah pakai kode posting 9, pakai aplikasi terbaru istilahnya 206, ataupun kalau 205, kalau nggak ada masalah di anggaran, atau sudah pakai RPT-nya juga sudah, sebenarnya dan tetap masih tidak valid, sementara komparasi sudah sama semua, seperti yang kita lihat di Grobogan ya, ada di bagian jurnal saja tidak valid, itu kan perlu pengecekan database. Sebenarnya semua sudah bisa, cuman kalau ada kasus sudah sama semua dan ternyata masih belum valid, itu mungkin bisa lanjut konsultasi kami atau database-nya kami cek ya Pak Ibu ya. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, hasil diskusi kita dan juga paparan tadi juga singkat bagaimana teknis melapor ya. Contohnya tadi Temanggung beberapa kali sudah melapor tapi error, kita coba bantu berhasil gitu ya. Jadi selagi memang itu sudah oke, kayaknya bisa-bisa aja ya. Jadi kami tunggu Bapak Ibu konsultasinya, nanti bisa WA atau apa. Ada di grup wilayah juga ya beberapa admin kami. Baik, ini ada dari Kepahyang juga, ya sudah bisa validasi dan lapor, kami tunggu laporannya. Um, Ya itu Pak Ibu ya sedikit info aja karena di akhir Mei nanti akan datanya diambil. Di 27 kami harapkan sudah bisa ya. Jadi yang valid-valid desanya ya udah, itu yang bisa-bisa aja desanya gitu ya. Khususnya yang offline ini. Eh, itu Pak Ibu, kalau sudah tidak ada penanya, kami tidak mengambil banyak waktu Pak Ibu, khususnya di wilayah timur dari jam 1 ini ya. Yang wilayah tengah jam 12, yang wilayah barat kita masih jam 11 ya. Baik, terima kasih. Nah, itu ada dari Sekado lagi Pak, Pak Saifuddin, bagaimana Pak? Ya, Ya, izin bagaimana Pak? Pak. Ya, Lupa tadi. Itu kan ada yang harus ditandatangani Setda atau Bupati tadi Pak ya. ya, Itu yang kita cetak manual dari Siskudesnya itu Pak ya. ya, yang laporan ringkasan itu Pak ya. Eh, Ya, oh ya, laporan ringkasan. ini sekalian deh Pak Ibu, yang untuk laporan kompilasi itu ya sebenarnya kalau kita lihat di Permendagri 20 itu kan ada beberapa laporan Pak ya. Jadi yang dicetak itu kemarin saya udah infokan juga di grup sebenarnya. Sebentar, sudah saya buka. Yang di sini Pak ya, kompilasi.
Nah, ini ada dari ringkasan sampai per bidang ini kalau nggak salah. Ini laporan kompilasi sesuai dengan Permendagri 20 ya. Jadi kenapa yang diupload hanya ringkasan? Karena kalau ringkasan udah valid pasti sisanya biasanya valid gitu ya. Dan memang supaya space server kami nggak numpuk Pak gitu. Jadi tapi sebenarnya yang untuk arsip kabupaten ya dicetaknya semua ini sampai bidang ya. Itu Pak Saifuddin kira-kira. Ya, berarti yang ditandatangani Bupati atau Sekda itu yang ringkasan tadi. Terus kemudian saya benar-benar baru ini Pak mengakses untuk konsolidasi. Di sini kita disuruh ubah password ya. Password Ya, lama itu apakah password konsolidasi yang lama atau password yang kemarin untuk kita masuk ke sini? password yang baru kita bagikan Pak, itu password lama Oke, ya. siap. Nanti password Siap. baru itu yang bawa Bapak Ibu ganti jadi apa? Karena kan semua passwordnya itu kalau nggak salah defaultnya Syskudes 212 Ya, ya. Nah, siap. kita ganti dulu ya. Siap Pak Adi. Terima kasih. Baik, baik. Itu Pak ya. Jadi yang ini sampai bidang ini semua di TTD Bupati Pak sebenarnya Pak. Coba kita cek. Ada sudah dibantu dari Syskudesnya. Ada kolomnya dia. Iya, siap Pak. Kita cek ya. Halaman terakhir. Nah, ini ya. Sudah ada tinggal di TTD ini ya. Cuman karena ini perkara offline 2023 Pak, memang masih banyak desa yang belum menyampaikan ekspornya sampai hari ini. Ini akan Oh iya. saya, Jadi bagusnya saya yang TTD Bupati yang lengkap lah Pak ya. itulah Pak. Ya, Ya, makasih Pak Adi. baik, baik. Terima kasih Pak. Baik, demikian Pak Ibu. Nanti recordnya akan kami bagikan ke grup wilayah. Bagi yang belum join grup wilayah, bisa menjapri atau menghubungi saya nanti ya. Nanti saya share nomor telepon saya. Bisa difoto dulu sebelum Zoom ditutup. Ada di kolom chat. Nanti akan dimasukkan ke grup wilayah sesuai kabupaten kotanya. Ya, baik. Demikian Pak Ibu. Kami harap semoga membantu dari Zoom ini. Semoga bisa membantu Pak Ibu melaporkan lebih mudah. Kami tunggu laporannya karena uh, sudah mulai ada kementerian lain yang mulai melihat datanya lagi ya untuk diambil. Baik, sekian Pak Ibu. Apabila ada pertanyaan lagi, terima kasih atas atensinya. Kita sudah 2 jam lebih ya untuk Zoom ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak Ibu. Terima kasih.